Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan ilmu untuk membelah batu. Ini bukan trik atau magic, tapi tetap ini ilmu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat. Kita coba untuk membelah batu dengan dipukul oleh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yuk kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'du. Kembali lagi bersama Aelang Al-Maghdumi dalam dialog menakar para kiai Cianjur. Kebetulan saya berada di Majelis Taklim Kasbul Humum wal Humum. Ini memposisikan sebagai Majelis Tawasul Kasbul Humum wal Humum yang bertempat di Kampung Cikanyere, Desa Ciender, dan juga Kecamatan Worongkondang, Kabupaten Cianjur. Tentunya ada pendirinya yaitu Abah Haji Usman. Alhamdulillah di samping saya ada beliau. Kita kebetulan pada kesempatan kali ini bintang tamu kita adalah Abah Haji Usman, dan juga di sampingnya juga ada Haji Abdul Raji. Beliau juga salah satu jemaah daripada Majelis Tawasul Kasbul Humum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Kiai, memang Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita akan menguji serta mempertanyakan apa saja sih Kasbul Humum wal Humum ya dalam melaksanakan program-programnya di Majelis Taklimnya itu. Baik, alhamdulillah Abah Kiai Haji Usman itu dalam pemikiran ini kenapa mendirikan Majelis Tawasul dan kenapa dinamakan Kasbul Humum wal Humum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqsiru salat alaihi. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya sebagai ketua pimpinan Majelis Dzikir Kasbul Humum wal Humum, atau juga bisa disebut Majelis Tawasul Kasbul Humum wal Humum, ini berdiri mungkin direncanakan beberapa tahun ke belakang, kayaknya ada 18 tahun ke belakang. 18 tahun ke belakang. Dan kenapa barusan karena Ustadz mengatakan apa sih yang namanya tawasul? Mungkin bisa disebut tawasul itu jembatan. Kalau kita mau menyeberang sungai tanpa ada jembatan ribet juga, maka bisa disebut jembatan. Atau sandaran ya? Atau sandaran juga. Kita mau munajat kepada Allah, kalau secara langsung berdoa kepada Allah, secara langsung doa kita mungkin juga menurut diri saya sendiri susah ya, karena menerima dosa dan dosa, maksiat dan maksiat, karena itu kita sehari-hari itu maksiat. Makanya melalui tawasul, apa yang namanya tawasul sandaran, barusan yang dibilang sandaran, jadi tawasul kepada Rasul, tawasul kepada aulianya Allah, tawasul kepada ulama-ulama Allah. Mungkin kita kalau berdoa tidak dilihat yang berdoanya, jadi yang dilihat Rasulullah SAW, waliina Allah, dan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa ini majelis disebut Majelis Dzikir Kasbul Humum wal Humum? Itu saya dapat motivasi dari Al-Maghfurah Syekhna Al-Mukarram Imam Haji Satibi. Di dalam kitab dia menukil, dalam kitab itu ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca atau memperbanyak membaca salawat
kashful humum wal gumum, akan dihilangkan kesusahannya dan kebingungannya. Betul, berarti Dan Abah Kiai Jusman ini berawal dari inspirasi ada tukilan ulama Iya, ulama yang kita kenal ini Mama Satibi. Mama Satibi, yang ya, kita Mama kenal ini adalah Mama Gentur. Mama Gentur. Nah, jadi tukilan itu ada yang mengatakan Mama Satibi barang siapa yang memperbanyak sholawat. sholawat. Iya. Dan dapat juga motivasi dari Al-Maghfurah Syaina Al-Mukarram Mama Haji Fakhrudin. Mama Haji Fakhrudin. Mama Fakhrudin itu orang tuanya Aang Jamudipa, Aang Haji Muhyiddin. Kiai Fakhrudin itu menukil kitab seperti ini. Di dalam judul kitab itu ada judulnya Kashful Humum wal Gumum, dan artinya itu jadi berdoa kepada Allah, mengangkatkan dua tangan kepada Allah, maka akan dihilangkan kesusah dan kebingung. Jadi Kashful Humum wal Gumum itu motivasi dari Syekhuna Al-Mukarram Al-Mughfarah Mama Satibi dan Syekh Al-Mukarram Al-Maghfurah Mama Haji Fakhrudin bin Haji Zakaria Jamudipa. Berarti dengan sholawat, dengan tawasul itu dapat menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Insya Allah. Ya, rasa gelisah itu akan hilang. Akan hilang, insya Allah. Subhanallah. Itu merintisnya seperti apa, Pak? Itu sejak pertama kali kan mengadakan majelis taklim itu kan berat sekarang mengajak masyarakat. Awalnya dari mana? Berapa jamaah? Awalnya saya pertama saya itu mungkin pernah mengajak beberapa orang-orang yang terdekat, bahkan waktu pertama kali mengadakan tawasul atau dzikir 3 orang. Awalnya 3 orang. Dan di dalam hati saya itu, kalau ini dengan ridhonya Allah, kalau ini baik untuk saya dan untuk umat, untuk masyarakat kemaslahatannya, silahkan perbanyak jamaahnya. Dan kalau madarat untuk untuk saya, untuk diri saya, juga untuk masyarakat orang banyak, maka tolong jangan didatangkan jamaah untuk ikut bertawasul. Tapi sekarang alhamdulillah dari pertama 3 orang itu jamaah dihitung-hitung nyampai 70 orang jamaah. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi awal beliau ini penuh lika-liku ya, penuh tantangan tentunya ya. Dari jamaah 3 orang, sekarang sudah 70 orang. Dan saya belum pernah mengajak satupun untuk bertawasul itu. Betul. Mungkin itu jadi hidayah kesadaran masyarakat dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dan 70 orang itu. Dan 70 orang itu dengan sendirinya, tanpa saya pernah mengajak ke tetangga, ke saudara. Yang pernah itu mengajak 3 orang waktu pertama kali mengadakan tawasul. Subhanallah. Terus saya ingin bertanya, ya, apa yang ditawasulkan oleh apa itu? Seperti apa itu metodenya yang dibacanya? Itu ada nggak rangkaian-rangkaiannya, konsep-konsep? Oh iya, konsep-konsepnya seperti ini. Alhamdulillah, selama saya kurang lebih dengan saudara saya, dengan paman saya mengadakan tawasul kurang lebih dalam 18 tahun, dan alhamdulillah saya merintis bukunya untuk di dalam isi ini tawasul sebagai panduan untuk jamaah, bahkan udah di buku kecilkan. Jadi pertama, kita tetap minta lindungan kepada Allah, dan alangkah indahnya, alangkah utamanya jika orang membuat atau melakukan sesuatu apapun yang baik itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, baca syahadat 3 kali, terus istighfar, juga astagfirullahaladzim li syekh wa syekhina, itu meminta ampunan kepada ulama-ulama, guru-guru. Bukan berarti ulama itu banyak dosa, gitu ya, bukan berarti. Dan astagfirullahaladzim li ustadz itu meminta ampunan kepada guru-guru yang pernah mendidik dari huruf alif sampai huruf eja-ejahan. Juga ada astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Itu astagfirullahaladzim li abi wa ummi itu semoga Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan li abi wa ummi untuk kedua orang tua. Diteruskan lagi li abi wa jaddi meminta ampunan kepada kakek dan nenek. Ya, ini untuk kakek dan nenek. Iya, gitu. Diteruskan astagfirullahaladzim li jaujati, kalau sendiri di jaujati jadi meminta ampunan kepada istri. Ya.
Gitu ya. Jadi kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istri kita. Untuk istri. Ya. Kalau untuk jamaah di zaujati wa zaujatina, dan untuk istri kita semua. Iya. Diteruskan astagfirullahaladzim di auladi. Jadi meminta ampunan kepada anak-anak kita. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang memperbanyak astagfirullahaladzim di auladi, maka akan diwarisi anak itu soleh dan soleha dan akan menjadi ahli ilmu, gitu ya. Diteruskan kepada astagfirullahaladzim sesudah itu li auladi wa auladina, terus di ahli qaryati. Jadi meminta Seluruh masyarakat. minta ampunan untuk masyarakat ahli qaryah, untuk dari yang sudah meninggal meskipun yang udah ada, jadi meminta ampunan untuk masyarakat yang ada sekitar ya. Diteruskan di sini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah syabdul qadir waliullah. Jadi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu kan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya gitu. Syekh Abdul Qadir itu walinya Allah. Ya, dituliskan itu pakai wasilah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di dalam tawassulan ini disamakan atau dibarengkan sama manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diberatkan tawasulnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Dan diteruskan alangkah baiknya di mana kita tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya hanya di kuburan Rasul atau di makam Rasul. Alangkah baiknya meskipun kita jauh mengadakan tawasul kepada Rasul itu, mengadakan uruk salam seperti assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Nabiullah, assalamualaikum Habiballah, assalamualaikum khairi khalqillah, assalamualaikum sultanin angga, assalamualaikum khatimin nabiyyin wa ala alika wa sahbika wa azwajika wa dzurriyyatika wa ahli baitika ila yaumil qiyamati wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan diteruskan salam itu kepada nabi-nabi, terutama nabi-nabi ulul azmi ya. Assalamualaikum Nabi Adam alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabi Ibrahim alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabiullah Yusuf alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabi Ayub alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabiullah Musa alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabiullah Sulaiman alaihissalam sahibul mujizat, assalamualaikum Nabiullah Isa alaihissalam sahibul mujizat, dan seterusnya gitu. Berarti ini ya luar biasa yang dipakai oleh jamaah ini ya. Abang pimpin Ya. dengan istighosah dengan tawasul ini Ya. pakai panduannya yang telah Abah tulis ini ya. Iya benar-benar ya. Itu saya ingin tahu Bah, dari mana Abah belajar. Guru ya mungkin ya. Guru ya, Berguru ya. Bergurunya. Ya. Mungkin ini bil barakah, jadi bukan dari satu guru, satu buku atau seperti buku yang kecil itu bukan dari satu guru. Oh, jadi satu buku ini bukan satu guru. Bukan satu guru, bukan. Tapi berbagai guru. Berbagai guru jadi, saya rangkumkan bil barakah. Jadi majmu'ah. Iya, jadi rangkuman. Rangkuman terutama dari Al-Maghfurah, Kiai Deden Al-Haji Saifuddin Bentur, ya putranya Ang Jamudipa, termasuk dari Ang Jamudipa juga ada itu yang diamalkan, juga ada dari Syekhina Al-Mukarram Aang Soleh bin Haji Soleh dari Cibitung, dan banyak juga yang dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah saya majmukan seperti buku yang barusan yang itu ya. Ini Wah, kalau orang yang awam ya tentunya orang yang belum mengenal tentang tawasul, belum mengenal tentang zikir, bisa praktekkan bagaimana kaifiah tata cara untuk bisa bertawasul berbagai yang sering dilaksanakan oleh dengan jamaah majelis tawasul Kasbul Hubung wal Hubung yang buku ini. Mungkin dari buku ini yang belum atau yang awam, yang mungkin yang belum punya atau ada yang minat mau berijazah, mungkin saya tidak pernah membuat buku ini untuk diuangkan. Belum pernah saya membuat, bahkan kemarin saya mencetak 41 buku untuk jamaah ibu-ibu. Saya belum pernah meminta uang 1 rupiah pun. Oh, jadi buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Tidak untuk diperjualbelikan. Bukan untuk niat duniawi, bukan. Tidak ada. Makanya kalau ada yang minat datang atau mau ikut sama-sama tawasul, insya Allah
saya nanti ijazahkan buku Majlis Tawasul Kasyful Humum wal Ghumum Bidzikrillah wa Bisolawat, yang artinya ini untuk menghilangkan kesusahan dan bingung bidzikrillah wa bisolawat, zikir kepada Allah dan baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Itu wasallam. jadwalnya Pak, jadwal tawasulnya dengan para jamaah itu setiap hari apa atau malam apa? Jadwal tawasul yang saya tentukan itu ada malam minggu di Majlis Kasyful Humum wal Ghumum, ada juga di Ciender ini Di kediaman Kiai Haji Oji malam Rabu. Ya? Malam Rabu. Bahkan di kediaman Haji Oji itu kurang dan lebihnya itu 17 tahun saya memimpin sama Kiai Haji Oji itu. Berarti udah lama banget. Alhamdulillah. Ya baik para pemirsa, penonton yang setia Elang Al-Maklumi, apabila kita ingin bergabung, berzikir, bertawasul, bersolawat di majlis zikir Kasyful Humum wal Ghumum ya, yang dipimpin oleh Abah Kiai Usman, itu jadwalnya di majlisnya beliau. Iya. Itu malam minggu ya, hari Sabtu malam minggu ya, ba'da Isya. Juga beliau juga mimpin di kediaman Kiai Haji Abdul Roji itu malam Rabu sekarang, berarti malam Rabu Iya, sekarang. malam Rabu sekarang. Nah, jadi setiap minggu ya. Iya. Setiap minggu malam Rabu di kediaman Abah Haji Oji terletak di kampung Ciender, desa Ciender, Kecamatan Warung Kodam. Tentunya satu desa ya dengan ini. Dan tambahan alhamdulillah, tambahan lagi ada khusus untuk ibu-ibu hari Senin ba'da asar. Alhamdulillah baru mulai 2 Senin ya. Kemarin malam Senin kemarin yang kedua kalinya, alhamdulillah jamaah udah ada kemarin 45 orang ikut tawasul sama-sama saya, sekaligus saya yang mimpin. Tapi kalau sama ibu-ibu mungkin saya pakai hijab, jadi tidak bisa seperti dengan laki-laki langsung gitu ya. Berarti Abah jamaah ikhwan, jamaah laki-laki itu selama 18 tahun. 18 tahun. Kalau ibu-ibu baru dimulai. Baru 2 minggu. 2 minggu ini ya. Setiap hari Senin pada asar ya di majlis taklim Kasyful Humum wal Ghumum. Kampung Cikandia. Baik, Pak, sebelum dilanjutkan Pak, tentunya saya ingin menanyakan nih kepada Kiai Haji Abdul Roji. Beliau kan salah satu jamaah daripada Majlis Taklim Kasyful Humum wal Ghumum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mau nanya Kiai, sejak kapan Kiai bergabung di Majlis Taklim Kasyful Humum? Bergabung dengan Haji Usman kurang lebih 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Subhanallah, lama juga. Itu awal daripada terdorong apa, seperti apa ya? Hati ini mendorong ingin bergabung di Kasyful Humum. Saya dengar di Pak Haji Usman ini ada tawasul. Saya ingin ikut bergabung dengan Pak Haji Usman. Nah, saya ingin hidup bermanfaat ya. Hidup ingin berkah, maslahat, manfaat. Itu motivasinya untuk bergabung di Majlis Taklim Kasyful Humum. Iya. Selama 17 tahun, apa yang dirasakan dalam kehidupan ini? Alhamdulillah. Saya hidup tenang. Hidup tenang. Jadi dengan bertawasul, berzikir, bersolawat, hidup menjadi tenang. Alhamdulillah. Walaupun saya nggak punya apa-apa di rumah, nggak punya seperti orang lain, tapi barokah. Jadi semua kehidupan tercukupi, dalam memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anak dan sebagainya. Baik, menurut Kiai, sosok seorang Abah itu seperti apa? Abah ini alhamdulillah Orangnya seperti apa? orangnya mudah bergaul dengan anak-anak juga. Pada Abah ini biasanya anak budaya bergaul sama ini. Tapi kalau udah ada Abah ini, alhamdulillah. Jadi Abah ini orangnya mobile ya, artinya bisa mudah bergaul dengan siapapun, kalangan tua dan muda. Itu anak-anak muda ini cara pendekatannya itu anak muda ini muda ya, artinya bisa menyatu dengan Abah Kiai Haji Usman. Itu bagaimana Abah Kiai Haji Usman itu dalam mengikatnya menurut kacamata pandangan dari Kiai Haji Usman? Nah, kalau Abah ini ketemu anak
anak-anak ya, kalau anak-anak lagi nakal nggak, ya acuh-acuh, tapi menarik untuk hidup baik gitu ya. Jadi walaupun tidak keras, tidak pada umumnya. Nggak keras nih, Pak. Sekarangnya kalau orang anak-anak yang nakal ini kan banyak para kiai, para ulama yang keras begitu. Tapi kalau abang enggak. Tetapi ada perubahannya yang Perubahan signifikan. banyak itu. Subhanallah. Saya banyak yang ikut begitu anak muda untuk bertawaf. banyak dong. Banyak. Dari 17 tahun itu. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa harapan dan doa untuk Abang Kiai Usman dari Kiai Haji? Ya mudah-mudahan beliau panjang umur, banyak rezeki, Amin. keluarga yang soleh, Amin. soleha, Amin. diberikan. Mudah-mudahan kemarin juga bersama saya pergi ke Tanah suci. Tanah suci bareng. bareng Bareng. ya. Itu Mudah-mudahan barokah saya dari pergi sholawat ke- dan itu tawasul. mudah-mudahan barokah dari barokah tawasul. Sholawat dan tawasul. Mudah-mudahan. Kita tidak punya uang, bahkan mimpi pun untuk ke tanah suci itu jauh tanah ke langit. Tapi dengan izin Allah memperbanyak zikir dan sholawat kepada Rasulullah, alhamdulillah ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama bisa Umrah bareng. umroh ke tanah suci. Haji bareng, Iya. umrah bareng. Alhamdulillah. Kerinduan kita kepada Rasulullah. Dengan saya melaksanakan tawasul ini ada titipan dari guru saya, Siapa tuh? Kiai Haji Deden Soebudin. Kiai Haji Deden Soebudin itu Sebelum meninggal 5 hari lagi. beramanat. Beramanat kita sama-sama berdoa ya. Nah, jadi almarhum almarhumlah Kiai Deden. yang mulia Kiai Haji Deden itu beramanat kepada Iya. yang kedua. Iya, iya. Kamu jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti. Jangan berhenti mengaji, jangan berhenti bersolawat. Salawat kepada Rasulullah. Saya Jadi laksanakan kedua amanah. amanah dari guru Iya. almarhum Kiai Haji Deden itu dilaksanakan diamalkan oleh Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dengan Abah ini nanti kemudian kalau udah waktunya meninggalkan dunia, semoga Bersama-sama. Amin ya Rasulullah Fatimah. Amin amin ya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita sudah menanyakan kepada Kiai Haji Oji. Ini kan beliau ini salah satu daripada jamaah tawasul fasbul humum wal humum. Baik, Bah, kembali lagi ke Abah Kiai Iya. Usman. Selain daripada orang yang beristighosah, bertawasul, Abah membina masyarakat, membina umat dan sebagainya, ada gak orang? Sekarang ini kan zamannya zaman moneter ya, zaman moneter. Sekarang sebentar orang tuh banyak yang gelisah, resah, galau lah kata anak muda sekarang kan galau, ya galon-galon galau gitu ya. Banyak gak yang orang yang mengeluh datang ke sini untuk meminta petunjuk apa yang mesti dilakukan oleh mereka yang kesusahan seperti para pedagang, banyak yang baru kurang berkah, atau misalkan ada anak muda yang belum menikah, pengen menikah, ataupun ada orang yang ketakutan, bahkan namanya ingin menjaga diri dan sebagainya. Saya tahu kan Abah itu samping seorang ulama hikmah, beliau juga pintar dalam main silat dan jurusnya semacam ya. Yang saya tahu hadirin ya, para pemirsa yang tahu beliau juga luar biasa. Saya teringat dari keterangan sebuah maqalah ulama yang bagi alim bimal wajahin ya. Artinya mesti untuk ulama akhir zaman ini mempunyai uang, harta dan juga wibawa serta bisa membela diri dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Di samping membina masyarakat, ada gak yang datang? Tamu-tamu datang sini meminta berkah, meminta hikmah, meminta petunjuk untuk supaya hidupnya berkah juga, lancar dagang urusan dan juga dalam hidup. Kalau banyak sih tidak, karena untuk apa kita banyak tamu kalau terganggu ibadah kita kepada Allah. Bahkan Al-Maghfurah Ang-Jamudipa pernah berkata, jangan terlalu banyak tamu, jangan terlalu. Yang penting hidup kita dicukupi, keluarga dan anak dicukupi. Mungkin setiap hari alhamdulillah 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 5 orang, paling banyak 10 orang itu alhamdulillah. Yang mengadu masalah ekonomi, urusan ini, urusan itu mungkin setiap hari juga alhamdulillah. Selalu Yang ada. paling banyak urusan apa itu? Mungkin ekonomi. Ekonomi. Iya, ekonomi. Kenapa ekonomi? Mungkin kalau ekonomi kan tanpa
sehari-hari dibutuhkan. Tidak terlepas dari kebutuhan. Tidak terlepas dari kebutuhan untuk sehari-hari. Jadi memerlukan uang gitu. Untuk memerlukan uang ya. Ada yang mau dagang bangkrut lah, yang barusan tadi dibilang ada perbisnisan seperti jual tanah gitu ya, jual beli tanah itu. Itu bah orang yang datang ingin minta petunjuk ke apa itu? Apa sih yang abah berikan atau abah berikan petunjuknya? Apa berbentuk sholawat, berbentuk hijab, doa berbentuk apa atau yang datang ini apa yang mengerjakan? Itu beda-beda. Mungkin ada orang yang mampu untuk mengerjakannya. Saya tidak terlepas dikasih amalan, tidak terlepas dengan istighfar dan sholawat. Karena barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka kebutuhannya di alam dunia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka kebutuhan di alam dunia pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti orang yang mungkin dagangannya kurang laku lah, kurang laris lah, tidak terlepas dari istighfar dan sholawat. Bahkan di dalam kitab-kitab hikmah itu banyak untuk tijaro seperti tijaro supaya biar laku. Di dalam Quran, tidak lepas di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Al-Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan awlah wa infatu ilaiha wa tarakuka qa'iman kul ma indallahi khairun lahu amina tijaratu wa dhakhirur rajikin. Ada juga di dalam surat Haji, wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Mungkin kalau orang mau dikasih dan dikasih adatnya. Dan ada juga yang tidak mau pengen tahu beres gitu kan. Sekarang itu pengen instan gitu. Mungkin itu dikerjakan oleh saya sendiri meskipun tetap kita itu hanya syariat, kita itu hanya kemauan yang besar, tapi qabul dan ijabah itu tidak terlepas yang punya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku. Urusan qabul dan ijabah itu Allah yang menentukan, gitu ya. Subhanallah ya. Para pemirsa, tadi sudah dijabarkan oleh Abah Haji Usman. Ada orang yang datang ingin dagangannya laris, ada orang yang datang tanahnya pengen cepat-cepat laku terjual. Saya mau tanya, Mbak, apa sih, Mbak, kalimat-kalimatnya sekarang ini? Para pemirsa banyak jutaan orang yang jomblo gitu, Pak. Anak muda yang gak menikah gitu, Pak. Ya, ini banyak gitu. Apakah wajahnya atau memang nasibnya yang memang gitu ya? Itu banyak jutaan dari perempuannya, ya kaum milenial ini, anak-anak muda ini, ya Haji itu banyak orang yang gak laku gitu. Sering nggak ada nggak yang banyak kesini? Apa yang dikasih amalan-amalan? Saya pengen tahu loh bacaan-bacaannya itu. Mungkin begini, yang jomblo-jomblo buat laki-laki atau perempuan, kita harus yakin tetap kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau. Azwaja ya. Makanya harus sugesti kepada Allah Subhanahu wa taala, harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang harus kuat. yakin yang kuat. Dan di dalam Al-Qur'an kita tafakkur, di dalam surat Yusuf itu kita bertafakkur kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Qur'an untuk biar para jomblo-jomblo mau perempuan mau laki-laki cepat nikah, ada perbanyaklah, tapi dengan catatan niat ibadah kepada Allah dan ditabaruk ngalap barokah kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus tulus. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf itu qala Yusufu li abihi ya batini ra'aytu ahada saraqahu au qaba wa syamsa wal qamara ra'aytu lisajidin. Ada juga masih di dalam surat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasya lillah. Itu ma hada basyaron. Itu salah satunya yang harus diamalkan oleh para jomblo. Para jomblo ya. Jadi para jomblo ya, para penonton dimanapun berada, hei jomblo, silakan itu tadi ayat-ayat atau amalan-amalan yang diberikan sedikit yang diberikan oleh Abah Haji Usman. Itu bisa diamalkan bagi para jomblo yang ingin cepat-cepat menikah gitu ya. Ya, silakan Mbak. Itu caranya
seperti kan orang-orang para pemirsa ini yang menonton ini kan jutaan ya, Iya, Pak, ya. iya, iya. Tentunya jarak tempuhnya juga sangat jauh gitu ya. Iya. Kalau warga sekitar kan sih bisa masuk sini. Hmm. Itu kalau ada nggak metode jarak jauh ya Pak? Dia mengeluhkan dengan lewat telepon, Iya. mengeluhkan dengan lewat telepon, mengadukan masalahnya ke Abah dan semuanya. Itu ada nggak metode pengobatan kebatinan agar mereka cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala jarak jauh? Insya Allah ada, dengan catatan syarat itu harus mengirim salah satu fotonya, tapi harus full dari kaki sampai ke kepala, Kepala. semuanya. Jadi ngirim foto Ke saya nanti, dan dikirim nama lengkap dan kedua orang tuanya. Jadi- Karena di dalam pekerjaan itu ada nawaitu syifa minallahi ta'ala ila Fulan binti Fulanat atau bin Fulanat gitu kan. Iya. Ada juga nanti khususon ila ruhi wa jasadina Sayyidil Akbar Anu bin Anu gitu kan. Ada khusus metode untuk pengobatan jarak jauh insya Allah. Jarak jauh. Iya, jarak jauh. Bapak bisa jangan kecil hati, jangan pesimis. Iya. Ya, Abah Kiai Usman sudah menyediakan satu metode yang luar biasa. Apakah Anda orang Kalimantan, orang Jambi, sekalipun dari Malaysia, jadi TKI atau misalnya dari Arab Saudi Arabia, itu bisa lewat jarak jauh dengan syarat mengirimkan foto yang dari kepala full sempurna, full, dan juga mengirimkan nama lengkap dan kedua orang tua. Itu bisa nanti Kem kami akan nanti menuliskan nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nanti Taklim Kasbul Umum Bang, untuk penutup saya kan juga pengen berkah hidup ini ya. Saya juga tidak luput dari dosa, hilang dan semuanya. Saya juga pengen punya cita-cita untuk kemaslahatan agama. Doain Bang. Saya ini tertarik di dalam buku ini ada doa iswal. Iya. Saya ini sering terenyuh hati kita ketika para jamaah Abah doa isal yang ibadah Allah dijawab. Iya. Minta dong untuk para pemirsa juga keberkahan buat saya pribadi, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, mertua saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, dan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, keberkahannya, dan juga para pemirsa, para penonton yang sedang menonton kita ini juga diberikan doa dengan doa isolnya, dengan lagam-lagam ibadah Allah Allah yang ini sangat menarik. Boleh. Ini bi barakati suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alam kafi salatullah ala safi salamullah bimuhidini khalisna minal balwa'i ya Allah ibadallah rijalallah aghisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah wa ya aqtab wa ya amjad wa ya sadat wa ya aman wa antum ya ulil albab ta'alaw amsuru lillah sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah fa ya rabbi bisadati ta'afaq bi isarati wa sadati bisarati wa yasbu waqtuna lillah bikashfil hujbi an ahli wa rabbil baini min baini wa tamsil kayfi wal ahli binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana
syafi'il khalqi indallah ya rabbi bil muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani fabaligh maqasidana ya latifal anami nun Gusti nyuwun karamah Syekh Abdul Qadir Jailani dihasilkan maksud abdi ku agungna wali Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik pemirsa, itulah doa-doa dari Abah Kiai Haji Usman. Insyaallah kita akan berkah ya. Moga-moga kita semuanya naik haji dan umroh serta hidup kita ini diberkahi dan diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya pengen nanti minta selain dari doa buat saya, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat teman saya, sanak famili kerabat saya minta dong dari dukungan para kiai untuk para pemirsa agar tidak lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube AL Al-Maknumi. Silakan sedikit pada para pemirsa harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fakir, pimpinan Majlis Dzikir Kasful Umum wal Gumum mengajak para antum semua yang menonton untuk like dan subscribe, sekali lagi like dan subscribe programnya AA Elang Al-Magnumi. Mudah-mudahan beliau dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan hasil, maksud dan tujuan apa yang dihendaki oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan Kiai Haji, pengen dong dari Kiai juga. Oh iya, ya saya Al-Fakir mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kampung Janur dan sekitarnya menonton terus program ALM Al-Magnumi. Mudah-mudahan beliau sukses dan barokah. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Ya, teruskan kepada orang lain. Amin ya Allah. Itulah bincang-bincang ALM Al-Magnumi dengan pimpinan Kasful Umum wal Gumum tadi, luar biasa dengan memberikan penjelasan tentang tawasul. Sekali lagi, barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan doa dari kiai kita, ulama kita, bisa datang ke Majlis Kasful Umum wal Gumum ya. Tempatnya di Kampung Cikanyere, Desa Cieder, Kecamatan Warukodang, Kabupaten Cianjur. Nanti nomor kontak Abah ada nanti insyaallah di bawahnya insyaallah ya. Terima kasih para pemirsa, itulah program kita dicukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله